Mudah-mudahan sudah di-share ke teman-teman yang lain. Meskipun demikian, tetap saya akan berikan di sini ya. Nanti bisa materi yang sudah saya share bisa dipakai atau dipelajari lebih lanjut ya di rumah nanti. Ya. Jadi sebenarnya untuk farmakokinetik, farmakodinamik pada ikan dan unggas ya ini cukup banyak sebenarnya materi. Namun di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang penting ya, yang mendasar apa saja yang perlu diperhatikan pada pengobatan ikan dan juga pada unggas. Jadi untuk eh, farmasi veteriner ya, ini untuk hewan-hewan yang populatif atau hewan-hewan yang memang cukup banyak ya, yang dipelihara dalam populasi yang besar, itu memang nanti ada beberapa pertimbangan penting ya terkait dengan obatnya, kemudian cara pengobatannya, peresepannya juga. Selain itu juga jenis-jenis obatnya ya, kemudian pertimbangan keamanan pangan ya yang penting ya, karena untuk hewan-hewan eh, unggas dan juga ikan ya, ini contohnya adalah suatu hewan produksi, jadi memang dipelihara dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan protein hewani ya pada manusia, sehingga aspek keamanan pangan, kemudian aspek risiko residu apabila dilakukan pengobatan yang kurang tepat misalnya, ya itu juga harus diantisipasi sebelum melakukan tindakan pengobatan pada hewan-hewan ini. Nah, terkait untuk poultry-poultry itu unggas ya, ini mungkin PPT-nya campuran ada ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, campuran ya. Tapi oke lah, nggak masalah. Jadi untuk unggas sendiri itu kemarin juga sudah disinggung adalah hewan yang berdarah panas ya, atau istilahnya adalah homo eutherm. Jadi dia memiliki pengaturan suhu sendiri ya. Kemudian metabolismenya juga relatif cepat karena memang suhu tubuh yang tinggi ya. Kemudian ada saluran pencernaan yang relatif pendek ya, sehingga juga untuk penyerapan itu juga menjadi kurang efektif ya karena pendek saluran pencernaannya. Bentar. Ya, jadi pendek. Kemudian juga untuk ginjal itu juga secara anatomi agak berbeda ya dengan mamalia ya. Jadi punya tiga lobus. Kemudian tanpa adanya bladder atau vesika urinaria dan juga tidak punya anus tapi kloaka. Kloaka itu tempat keluarnya ekskret ya, ekskreta, feses ya, juga urin, termasuk juga nanti telur ya. Itu jadi satu di sini ya. Kemudian kebutuhan dosis biasanya cukup besar atau lebih besar dibandingkan hewan-hewan yang mamalia ataupun hewan kelas yang lain. Ini untuk poultry atau unggas. Kemudian untuk ikan sendiri juga dia berdarah dingin atau poikilotherm. Metabolisme relatif lebih rendah ya, lebih rendah ini, lebih banyak yang lambat ya metabolisme pada ikan, meskipun dia hidup di daerah tropis juga tetap saja dia relatif rendah ya atau lambat metabolismenya meskipun suhu air cukup tinggi. Kemudian ada optimum temperatur zone atau OTZ ya. Ini merupakan suhu optimum di mana ikan itu bisa hidup dengan baik ya, dengan metabolisme yang optimal ya, dengan imun tubuh yang juga optimal begitu. Jadi misalnya saja dia kalau kisaran dia mampu hidup di suhu itu cukup
besar ya untuk golongan Poikilotherium atau hewan-hewan berdarah dingin seperti ikan atau reptil ya karena dia itu bisa hidup dari suhu hampir 0 derajat ya misalnya sangat rendah itu sampai suhu tinggi sekitar 30 lebih gitu. Jadi dia bisa hidup di suhu seperti itu, termasuk ikan juga ya. Tetapi dia punya suhu optimum yang disebut dengan optimum temperatur zoom, di mana dia itu nanti optimum hidupnya ideal secara metabolisme, secara imun itu di suhu-suhu tertentu. Misalnya suhu kisaran 20 sampai 25, kisaran 25 sampai 32 misalnya seperti itu. Itu setiap hewan Poikilotherium punya kisaran tersendiri ya, tergantung spesiesnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian juga dosis obat juga relatif dia lebih rendah. Dan kemudian nanti ada, kalau di ikan itu nanti ada ikan yang hidup di air laut dan juga di air tawar ya sehingga kandungan ini yang membedakan adalah kandungan garamnya. Itu nanti ada juga mempengaruhi fisiologi dari ikan-ikan tersebut. Jadi ada perbedaan juga nanti dari apa ya istilahnya perlakuannya, perlakuan bahkan mungkin juga pengobatannya karena hidup yang di kadar garam tinggi dan yang di kadar garam eh, rendah sedikit ya. Nah, beberapa unggas ya, unggas itu ada ayam kampung, ada entok, ada bebek, ada ayam layer, layer itu yang bertelur ya, istilahnya itu apa itu lehorn gitu kalau dulu itu. Tapi macam-macam sih sebenarnya tidak hanya lehorn, tapi juga banyak. Ya biasanya kita mengistilahkan untuk ayam petelur itu layer ya. Sementara ayam pedaging yang kalau di Indonesia umumnya warnanya putih ya itu ayam broiler. Ya, meskipun juga ada yang warnanya merah atau kecoklatan juga ada, tapi umumnya kalau di Indonesia yang dipelihara itu yang warna putih ya untuk broilernya. Sementara yang layernya lebih coklat ya, tapi juga ada yang putih juga layernya. Jadi macam-macam. Bebek juga ya teman-teman ya. Ada juga mungkin eh, sulit ya, sulit membedakan antara bebek dengan entok ya atau dengan angsa ya juga ada ya. Ya itu enggak enggak hanya teman-teman apalagi yang di farmasi ya, yang di kedokteran hewan saja kalau semester 1, 2 semester semester awal itu bedanya entok dengan IT itu saja beda. Tidak bisa mungkin karena dia selama hidup tidak apa ya hidup di kota gitu yang tidak pernah memelihara ternak ya, ya itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan di antara entok, bebek, kemudian ada angsa ya dan seterusnya. Oke lah. Nah, ini untuk saluran pencernaannya relatif pendek ya untuk unggas, semua jenis unggas ya. Jadi ada esofagus, kemudian punya tembolok ya. Tembolok itu proventriculus istilahnya. Jadi sebelum masuk ke lambung yang atau apa namanya ventriculus begitu itu ada proventriculus ya. Dan ada esofagus, kemudian ada tembolok ya dan seterusnya ya ini apa organ-organ pencernaannya. Kemudian di sini ada kloaka ya yang hanya satu pembuangannya ya kloaka. Jadi kalau di hal yang penting yang perlu diingat dari sistem pencernaan dari unggas kalau kita meninjau dari farmakologinya itu adalah ini nanti saluran pencernaannya yang pendek sehingga absorpsinya juga relatif kurang efektif ya. Kemudian kalau ikan sendiri bagaimana? Ya ikan juga punya anatomi ya macam-macam, tapi secara umum kita bisa melihat seperti ini. Jadi mulai mulut ada paring ya, kemudian ada insang atau gill di sini, kemudian ada gallbladder atau apa gallbladder itu vesika ya. Oh apa maaf empedu ya, empedu. Kemudian ada stomach atau lambung, kemudian usus ya,
dan ada pankreas juga di sini. Jadi ngumpul di sini ya saluran pencernaan untuk ikan. Tapi nanti kalau teman-teman bicara atau kita belajar terkait dengan hewan akuatik yang lain ya, karena di perairan atau di perairan itu tidak hanya ikan, tapi juga ada eh, apa namanya hewan akuatik yang lain seperti udang, kepiting, kemudian apa eh, cumi ya dan lain sebagainya. Nah ini ada insang di sini ya, di mana air itu mengalir atau ya mengalir masuk ke insang kemudian keluar ya dari sini awalnya dari mulut ya kemudian di sini menuju ke insang dan kemudian dia akan dikeluarkan. Jadi ini adalah organ ya pernafasannya begitu karena terjadi pertukaran oksigen dengan eh, karena di sini banyak banyak vaskularisasi ya banyak kapiler-kapiler yang akan membawa oksigen eh, masuk dan keluar sebagai karbon dioksida seperti itu. Ya. Nah, absorpsi sendiri pada ikan itu tidak hanya melalui intestin, tapi juga bisa melalui insang dan juga melalui kulit. Ya, melalui kulit. Kulit dengan sisik beda ya. Jadi sisik itu derivat dari kulit ya, derivat atau organ yang dibentuk dari kulit ya, sisik. Kalau di mamalia seperti manusia juga nggak punya sisik ya, tapi kadang-kadang kalau kasar itu kulitnya kasar itu dikatakan besisik gitu ya. Orang Jawa bilangnya besisik artinya memang kasar seperti sisik ikan gitu. Oke. Kalau nasib obat ya dalam tubuh unggas ini secara umum, jadi nanti tadi sudah disinggung juga untuk farmakokinetiknya, nasib obat dalam tubuh unggas itu absorpsi dan distribusi obat ya yang masuk ke dalam tubuh unggas itu relatif cepat dan singkat. Metabolisme cepat, tingkat metabolisme tinggi, suhu tubuh normalnya juga cukup tinggi, jadi 39 bahkan sampai 40 derajat Celcius itu suhu normal ya untuk unggas. Untuk ekskresi ini juga ada tergantung dari obatnya ya, jadi tergantung dari kelarutan obat di dalam lemak. Jadi obat-obat yang larut dalam lemak nanti juga ekskresinya akan lebih lama dibandingkan dengan obat-obat yang lebih polar ya. Dan secara umum kebutuhan jumlah obat, dosis dan frekuensi untuk unggas lebih tinggi dibandingkan kebutuhan untuk mamalia. Jadi untuk bangsa unggas ya termasuk juga bird ya ini kalau sebenarnya kita sebutnya aves ya. Jadi untuk unggas ataupun bird burung. Tapi unggas ini lebih ke arah hewan produksi. Jadi hewan bird atau burung ya, aves yang memang didomestikasi ya, didomestikasi untuk diambil produksinya, maka disebut unggas itu. Ini termasuk juga aves itu nanti burung-burung yang burung liar, kemudian burung-burung yang ya burung-burung kecil itu ya, yang tidak didomestikasi atau tidak dipelihara secara intensif, maka itu masuk dalam aves ya. Jadi unggas itu bagian dari aves, maksudnya begitu. Ya, pada unggas ataupun aves itu juga nanti kebutuhannya juga lebih tinggi. Jadi ketika kita memberikan obat pada burung yang lebih kecil ya, relatif kecil ukurannya, tapi karena dia memiliki metabolisme yang cepat ya, jadi dosis bahkan dosis atau frekuensi pemberian obat pada unggas itu lebih sering dan lebih tinggi. Jadi kalau pada mamalia atau ya mamalia ya itu eh, dosisnya 10 misalnya 10 miligram per kilogram di unggas itu bisa sampai 150 sampai 100. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi tergantung dari semakin kecil ya atau semakin metabolisme itu cepat ya semakin eh, tinggi kebutuhan obatnya atau dosisnya. Ini adalah suatu obat ya. Ini obatnya spiramisin ya. Ini suatu antibiotik begitu yang diberikan pada unggas ya pada dengan cara pemberian peroral dan intravena ya. Sama obatnya spiramisin
Demikian juga dosisnya juga sama ya. Pada ayam ya ini. Dosisnya 17 miligram per kilogram berat badan. Kalau kita lihat yang merah ini adalah yang per oral, yang biru ini adalah yang diberikan secara intravena. Kalau kita lihat memang akhirnya mirip ya setelah kecuali pada saat proses absorpsi ini ya di mana di yang pemberian per oral ya. Setelah proses absorpsi maka distribusi dan seterusnya fase eliminasinya itu juga mirip dengan yang diberikan intravena. Jadi nanti hanya di beberapa lama ya ini kalau ini jam kira-kira 2 jam begitu ya. Itu nanti juga akan memberikan profil farmakokinetik yang profil kadar maksudnya, profil kadar yang mirip ya antara obat yang diberikan per oral dan intravena. Sehingga memang kalau kalau di mamalia itu kan perbedaannya ini ya area under curve-nya atau area di bawah kurvanya itu kan berbeda sekali antara yang per oral dan intravena. Tapi kalau di unggas itu mirip ya, sehingga kita ya eh, kalau sulit memberikan secara intravena ya diberikan per oral juga profil kadarnya mirip ya. Jadi cukup efektif pemberian per oral. Nah, ini contoh beberapa eh, kadar obat. Ini obatnya Enro ya, enrofloxacin ya pada ayam ini setelah diberikan 1 jam ya post treatment maka diukur kadar obat yang ada di berbagai jaringan di ayam tersebut itu memang berbeda-beda ya di otak, di kulit, di paru, di jantung, di lien, kemudian di otot ya, karkas. Karkas biasanya kita bilang kalau bicara pada hewan produksi bagian dari hewan produksi tersebut yang layak dimakan atau memang lazim bukan layak ya, yang lazim dimakan itu namanya karkas ya. Kalau di ayam ya biasanya dagingnya ya. Dan liver dan kidney kita lihat liver cukup tinggi ya kandungan kadar obatnya. Kemudian lien juga ini muscle ya lumayan, jantung tinggi, paru-paru tinggi, kulit malah tidak terlalu tinggi kita lihat ya. Demikian juga otak otak juga tidak terlalu tinggi ya. Ya, ini di serum 1,4 eh, mikrogram per mili atau per gram ya karena kalau jaringan kan massa ya jadi eh, gram mikrogram per gram kalau yang serum atau darah itu memang mikrogram per mili. Nah, seperti ini ya, jadi memiliki kadar yang berbeda-beda sehingga memang kalau di ilmu farmakokinetik di di hewan ya itu terutama hewan-hewan produksi termasuk unggas ya ataupun ternak yang lain itu memang farmakokinetiknya itu biasanya juga kita melihat profil kadar yang ada di jaringan. Jadi profil kadar obat yang di jaringan. Kalau di manusia itu memang biasanya sampelnya kan terbatas pada darah ya, atau mungkin cairan tubuh yang bisa dikoleksi dengan mudah gitu. Tapi kalau jaringan kan tidak. Ya, kita tidak mungkin mengambil jaringan human untuk diukur kadarnya seperti di hewan. Kalau di hewan kan memang lagi hewan yang produksi kan memang kita bisa memotong hewan tersebut kemudian untuk sampling jaringan itu lebih mudah ya, lebih lazim dilakukan. Ya, seperti itu. Dan ini juga nanti hubungannya dengan residu ya, karena bagian-bagian ini kalau di Indonesia kan dimakan semua ya. Ada ayam itu ada otak, ada kulit dan seterusnya itu kan dimakan semua. Tapi kalau di luar ya di luar negeri di negara-negara maju itu kan biasanya hanya karkas ya, hanya ini karkas atau otot biasanya ya. Kalau di Indonesia kita kan ya jeroannya dimakan, kulitnya dimakan, semuanya dimakan kecuali bulunya ya nggak dimakan. Nah, nah ini bagaimana penggunaan obat pada unggas ya. Eh, jadi pada unggas sebagai salah satu hewan produksi ya, pengobatan itu merupakan bagian dari manajemen pemeliharaan unggas itu sendiri ya, atau kita biasanya kalau di apa di peternakan ya unggas itu disebut dengan biosecurity ya.
Umumnya digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit ya, untuk obat-obatan. Yang paling sering dipakai untuk unggas itu adalah memang jenis antimikroba seperti antibiotika, antiparasit, antivirus, anti jamur, dan juga antiseptika dan desinfektan, desinfektansia ya. Kalau antibiotik, antiparasit, antimikroba ya itu memang memang penyakit-penyakit infeksi pada unggas itu yang memang disebabkan ya kebanyakan itu oleh ini mikroba ya. Jadi bisa bakteri, virus, parasit, cacing ya, cacing atau ektoparasit ya, misalnya kutu, tungau begitu, jamur juga ya. Kemudian untuk apa antiseptik dan desinfektan ini untuk eh, desinfektan kandang dan juga peralatan ya, peralatan-peralatan kandang itu membutuhkan desinfektan. Bahkan kadang-kadang untuk air minum ya itu juga diberi antiseptik ya untuk membunuh atau untuk yang mengurangi jumlah mikroba yang ada di dalam air ya untuk minum unggas tersebut ya. Jadi ya cukup banyak obat yang bisa apa ya yang dipakai ya, sebagai salah satu manajemen pemeliharaan pada unggas itu dipakai banyak ya dari golongan-golongan ini termasuk airnya juga diberi antiseptik, kandangnya juga diberi desinfektan ya. Jadi memang untuk produk yang baik atau untuk menghasilkan produksi yang baik itu memang dibutuhkan banyak senyawa-senyawa kimia termasuk obat ini ya. Nah, dulu untuk aturan EGP ini kemarin sudah saya singgung ya di peraturan terkait dengan antibiotik growth promoter. Dulu itu antibiotik boleh dipakai sebagai pemacu pertumbuhan atau growth promoter ya yang dicampurkan dalam pakan atau minum ya yaitu ya jumlahnya subterapi. Jadi jumlah kecil saja dan kadang tidak ditakar, kadang tidak ditakar, tidak diukur begitu. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kejadian antimicrobial resistance ya, sehingga memang kemudian EGP dilarang. Nah, dulu, jadi sekarang EGP sudah tidak boleh ya. Kemudian juga pada pakan sering ditambah dengan senyawa-senyawa aditif atau suplemen yang lain ya. Kalau dulu termasuk EGP ini kan aditif ya, tapi sudah dilarang. Jadi sekarang ya ditambah vitamin dan mineral umumnya ya. Meskipun juga kadang-kadang ditambah senyawa-senyawa fitobiotik ya atau senyawa-senyawa herbal ya, mungkin prebiotik, probiotik kalau teman-teman pernah mendengar itu ya, ada prebiotik dan probiotik ya, itu ditambahkan di dalam pakan yang memang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan kinerja pencernaan pada unggas ya supaya terjadi suatu apa namanya proses pencernaan yang efektif lah. Jadi banyak nutrisi yang kemudian menjadi karkas atau meningkatkan pertumbuhan dari unggas itu cukup baik ya, cukup cepat. Nah, kemudian juga di farm-farm unggas komersial yang memang sudah menerapkan biosecurity yang baik, manajemen yang baik, itu memang selalu dilakukan vaksinasi rutin pada beberapa penyakit penting pada unggas. Jadi eh, penyakit penting pada unggas itu apa saja? Ini ada yang namanya Newcastle disease. Ini disebabkan oleh virus, infectious bursal disease. Ini juga virus ya, kebanyakan virus memang Marek disease dan lain-lain ya. Itu banyak termasuk AI ya, avian influenza itu juga kadang-kadang bisa diberikan juga pada unggas kalau memang ada indikasi penyakit itu akan timbul begitu ya. Nah, itu ini mungkin yang sering dikelirukan bahwa untuk pemberian vaksin itu dikelirukan dengan diberi hormon gitu. Ya, pada ayam daging itu banyak diberi hormon. Padahal tidak ada ayam daging diberi hormon itu tidak ada. Ayam pedaging itu memang sudah merupakan ayam yang dipilih melalui ini ya, melalui apa namanya seleksi genetik ya, sehingga memang dia cepat besar, cepat tumbuh, cepat berat, sehingga cepat umurnya juga pendek, ya cepat dipanen dan menguntungkan. Ya. Jadi memang secara genetiknya begitu, bukan kemudian karena disuntikin hormon jadi
besar itu enggak. Kalau yang dilihat disuntik itu mungkin karena itu ada vaksinasi. Dan kebanyakan vaksinasi-vaksinasi atau penyakit-penyakit pada unggas itu memang tidak zoonosis ya, tidak menular pada manusia kecuali yang beberapa seperti avian influenza ya. Tapi itu juga sebenarnya sedikit sekali apa ya zoonosisnya sebenarnya ya. Cuman kalau dulu itu eh, beritanya jadi besar itu enggak tahu ya kalau dari teman-teman yang bergelut di bidang vaksinasi ya vaksinasi termasuk juga AI itu sebenarnya tidak seseram itu sih sebenarnya katanya begitu ya. Ya, ya bisa memang menular tapi tidak akan sampai menimbulkan eh, mortalitas yang sangat tinggi lah begitu. Itu pembicaraan yang lainnya. Oke, jadi pertimbangan utama pengobatan kalau di unggas itu yang pertama adalah hewan produksi itu nanti safe product yang penting. Ya, sehingga pengobatannya itu harus menggunakan obat yang tepat. Kemudian nanti juga kalau itu memang diobati harus nanti obat itu harus sudah di bawah maksimum residu, batas maksimum residu yang diperbolehkan. Ya, kemudian juga concern of withdrawal time atau waktu henti obat ya istilahnya atau juga disebut dengan withholding period gitu. Jadi ada istilahnya macam-macam withholding period, withdrawal time. Ini intinya adalah masa di mana menunggu obat itu atau masa yang dibutuhkan obat supaya dia itu aman dikonsumsi atau aman dipanen ya. Jadi kalau withdrawal time 2-3 hari misalnya ya selama 2-3 hari setelah pengobatan ayam itu tidak boleh dikonsumsi atau dipanen atau kalau petelur ya telurnya nggak boleh dikonsumsi ya atau diperdagangkan nggak boleh. Ray terapi ya ray terapi ini maksudnya aplikasi ya, secara aplikasi, kemudian pendosisan dan lain sebagainya harus tepat ya. Sehingga apabila ini semua baik ya dilakukan ya dengan baik maka akan mendapatkan produk yang aman. Jadi produk produk pangan yang aman gitu. Withdrawal time atau tadi yang disebut dengan withholding period atau waktu henti obat merupakan waktu yang dibutuhkan dari akhir pemberian obat sampai hewan atau produknya boleh dipanen atau dikonsumsi. Ya, setiap formulasi obat memiliki withdrawal time yang bervariasi, demikian juga eh, produk obat untuk hewan, ya, terutama hewan produksi itu memang harus mencantumkan berapa nilai withdrawal time-nya ataupun waktu inti obat itu harus terutama di hewan produksi, di unggas, di sapi, di kambing dan lain sebagainya atau hewan-hewan yang memang produknya akan dikonsumsi oleh manusia. Kemudian penentuan withdrawal time tentunya didasarkan pada batas maksimum residunya ya. Jadi eh, batas batas maksimal residu atau maksimum residu limit dari obat yang eh, di Indonesia itu juga sudah banyak ditetapkan untuk obat-obat yang dipakai di hewan ya di Indonesia melalui standar nasional Indonesia. Kemudian juga di negara-negara luar negeri, di Eropa itu juga menggunakan standar atau guideline dari Codex, kemudian Uni Eropa, kemudian di Amerika itu dengan FDA dan lain sebagainya. Jadi ada standar yang memang harus dipenuhi di mana produk dari hewan, produk hewan yang akan dikonsumsi itu batas batas obatnya itu tidak boleh melebihi dari ini BMR ya. Kalau di Indonesia di SNI ada. Nah, ini contohnya beberapa eh, batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan ya. Ini mulai dari abzat A sampai Z ya. Ini tidak saya ambil semua. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri apa namanya batas ini ya ataupun standar untuk batas maksimum residu dari senyawa-senyawa obat ya yang
yang diberikan pada hewan. Ini produknya adalah daging, susu, dan telur ya. Masih ada yang kosong, ini memang masih belum dilengkapi ya. Jadi memang ada beberapa yang memang mungkin karena dia tidak lazim diberikan di telur atau di hewan apa di unggas ya, ataupun juga di susu mungkin juga belum belum ada informasinya. Jadi yang kosong-kosong ini memang masih cukup banyak. Jadi memang kita masih belum mendapatkan nilai atau informasi terkait dengan maksimum residu ya, batas maksimum residu dari obat-obat ini ya. Masih ada informasi yang belum terisi. Ini juga merupakan standar batas residu antibiotik ini yang menurut Kodek dan Uni Eropa ya. Pada contoh aja ya, kalau tadi yang SNI, kalau ini yang dari Kodek dan Uni Eropa ini di susu. Kemudian ini juga ada seafood juga ini ya. Sudah diatur juga kalau di Indonesia yang dari ikan malah belum ada, belum diatur ya. Karena batas apa namanya? Ada beberapa negara yang ketat ya dalam memasukkan eh, bahan-bahan impor atau kalau kita mengekspor tuh kemudian ketika masuk di negara tertentu itu juga melewati uji-uji residu yang cukup ketat ya. Jadi ada yang sangat ketat begitu sehingga kita memang produknya itu kalau diekspor ya harus bebas residu. Misalnya mau ke Jepang atau mau ke Amerika atau ke Uni Eropa itu memang mereka menetapkan batas-batas maksimum residu. Ya, nah ini contohnya. Ini juga contoh lagi ya, golongan fluoroquinolon, kemudian kelas tetrasiklin ini juga sudah ada ini di Uni Eropa, di Kanada, di Australia, dan juga di FDA US ya. Ini juga ya kalau ada batas seperti ini memang di Eropa ini untuk fluoroquinolon ini juga sudah mulai dibatasi. Artinya ada uji residu yang ketat. Kalau yang lain-lain ini belum ya. Berarti ini kita lebih mudah ya untuk mengekspor, maaf, mengekspor produk-produk unggas kita ke sini ya. Perlu diketahui juga bahwa enrofloxacin dan ciprofloxacin ini termasuk antibiotik yang paling banyak digunakan di perunggasan saat ini, ya, enro dan cipro. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya. Sebenarnya kalau cipro itu sebenarnya dulu itu untuk manusia ya, yang enronya untuk hewan, tapi ternyata sekarang juga cipro juga dipakai di hewan juga ya ternyata. Ini yang golongan fluoroquinolon. Kemudian kelas tetrasiklin ini juga kebanyakan sudah diatur ya, sudah ada pembatas apa, ada standarnya, standar berapa dia berada di jaringan-jaringan hewan yang akan dimakan itu ya. Keluar tetrasiklin, doksisiklin ini masih belum banyak. Ya, yang baik yang sudah diatur oksi dan klortetrasiklin. Kemudian juga ada golongan aminoglikosida, neomisin ini juga sudah diatur juga ya. Nah, itu. Eh, kasus-kasus infeksi pada unggas ya, ini adalah contoh-contoh penyakit yang memang sering ya terjadi pada unggas. Tadi kalau di awalnya obat-obat yang banyak dipakai yaitu memang disesuaikan dengan kasus infeksi ya atau kausanya ya. Jadi memang kebanyakan memang penyakit-penyakit infeksi kalau di unggas ya. Ya di hewan secara umum untuk antibiotik atau antimikroba itu masih sangat dominan diberikan. Kalau di manusia kan mungkin penyakit-penyakit yang baru ya, penyakit-penyakit degeneratif, misalnya kolesterol, darah tinggi, kemudian penyakit kanker itu ya, penyakit jantung. Kalau di unggas belum. Ya, di unggas itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit apa namanya infeksi biasanya ya. Namun juga tren sekarang ini juga sudah memungkinkan terjadi penyakit-penyakit kolesterol juga ya. Kalau kita lihat maraknya manusia ya, yang orang-orang sering
apa namanya memelihara hewan kesayangan itu kucing, anjing sampai gemuk-gemuk ya itu akhirnya juga nanti ada penyakit kardiovaskuler, mulai banyak juga termasuk tumor kanker juga mulai muncul ya jadi. Tapi secara umum kalau di hewan produksi masih penyakit-penyakit infeksius ya. Oke, jadi ada saluran pencernaan ya, infeksi saluran pencernaan oleh bakteri E. coli, Salmonella, Clostridium, Pasteurella, dan juga virus-virus seperti corona di hewan juga ada virus corona ya, tapi beda beda dengan yang di manusia. ND tadi ya, Newcastle disease, kemudian penyakit-penyakit parasit termasuk cacingan dan coccidia. Coccidia ini juga penyakit yang banyak sekali, yang laten sifatnya, yang nanti secara produksi itu juga sangat menurunkan nilai produksi kalau sampai terjangkit koksidia atau koksidiosis ya, Emiria. Ini protozoa, golongan protozoa ya. Kemudian infeksi saluran pernafasan juga banyak ya. Jadi pencernaan, pernafasan, dan nanti reproduksi ya. Untuk pernafasan ini ada Mycoplasmosis ya, diakibatkan oleh Mycoplasma, Avibacterium, Aspergillus, virus-virus juga ND juga bisa mengenai pernafasan dan infeksius bronkitis. Kemudian untuk sistem reproduksi ini ada yang disebut dengan eh, infeksius bronkitis juga bisa mempengaruhi atau sampai infeksinya itu pada sistem reproduksi. Kemudian ada Ectrodok syndrome, bahkan virus ND sendiri juga bisa eh, apa, menurunkan performa reproduksi. Maka tadi ada vaksinasi ND, kalau teman-teman masih mungkin ada yang suka pelihara ayam atau mungkin suka yang mengikuti perkembangan terkait perunggasan ya mungkin ya itu juga yang namanya vaksinasi ND itu wajib ya istilahnya untuk diberikan karena memang dia bisa mempengaruhi berbagai organ-organ penting yang sangat menurunkan produksi unggas. Nah, kemudian pengobatannya seperti apa? Ya, kalau di unggas itu ada pengobatan individu dan populatif, tapi kalau sifatnya adalah unggas komersial yang jumlahnya banyak, ya tentunya harusnya pengobatannya adalah populatif. Kalau individu repot ya, karena sangat banyak ya. Pada farm ya, ini pengobatan populatif lebih sering dilakukan karena lebih efisien dan juga efektif. Jadi bayangkan kalau ada peternakan ayam broiler misalnya jumlahnya 500.000 atau seri, ya 500.000 atau 10.000 lah katakanlah. Bagaimana kalau kita mau melakukan pengobatan individu sangat sulit, apa harus disuntik satu-satu, baru megang saja sudah susah ya, apalagi harus nyuntik dan seterusnya. Sehingga memang paling ideal itu adalah pengobatan populatif untuk hewan-hewan produksi ya, yang jumlahnya banyak. Kemudian obat diberikan per oral ya, bisa melalui pakan atau air minum. Pengobatan individu juga bisa dilakukan per oral, topikal, dan juga bisa disuntik kalau individu. Kalau individu ini biasanya untuk unggas-unggas yang sifatnya eh, apa ya eksotik ya, misalnya ayam aduan, ayam pelung ya, kemudian ayam hutan ya, ayam bekisar, ayam-ayam yang memang tidak banyak hanya untuk kesenangan ya, kesayangan mungkin ya. Nah, itu eh, pengobatannya individu it's okay. Nah, tantangan dalam pemberian pengobatan populatif itu karena jumlah dan dosis obat yang masuk tubuh itu harus memenuhi kebutuhan atau memenuhi dosis terapinya. Ya, jadi pencampuran obat dalam pakan terutama. Kalau air kan lebih mudah ya karena dia volumenya jelas, kemudian apalagi untuk obat-obat yang larut itu nanti lebih melarut ya mudah ya. Tapi yang pakan ini kan harus dicampur. Sementara biasanya yang dimasukkan di pakan ini juga obat-obatnya itu solid ya, serbuk ya atau mungkin granul begitu yang memang kalau tidak dilakukan pencampuran yang baik, yang bagus itu bisa tidak merata. Nah, tidak merata ini juga nanti kalau masuk ke ayam itu juga ya kadarnya ada yang bervariasi kadar obatnya. Nah, itu adalah tantangan dari pengobatan populatif pada unggas. Nah,
Untuk obat-obat keras yang diberikan ya, itu misalnya antibiotik ya, ini juga harus dipertanggungjawabkan dengan resep populatif atau persep atau dilakukan persepan populatif ya. Yaitu sebagai bentuk tanggung jawab bahwa untuk obat-obat keras ya antibiotik misalnya ya kita harus menjamin bahwa obat itu diberikan sesuai takaran ya yang masuk ke dalam tugas itu memang memenuhi atau sampai pada dosis terapi yang di dalam tubuh. Kalau enggak ya terjadi AMR ya karena subterapi atau ya biasanya subterapi ya. Kemudian obat-obat golongan aminosikritol, kemudian aminoglikosida dan amfenikol ya. Ini juga digunakan ya pada unggas. Contohnya spektinomisin, ini aminosikritol, absorpsinya buruk, relatif memiliki tingkat residu rendah ya. Jadi dia biasanya dipakai untuk eh, penyakit-penyakit pencernaan. Kemudian juga aminoglikosida, ya ini streptomisin, neomisin, gentamisin, ini absorpsinya juga terbatas, tapi dia memiliki risiko karena nefrotoksik, ya, nefrotoksik atau eh, menyebabkan gangguan ginjal. Kemudian amfenikol ini juga bagus ya, tapi kalau di Indonesia sudah dilarang ya. Dulu boleh ya. Di Indonesia untuk golongan chloramphenicol atau amfenikol ini nanti kalau di hewan kesayangan itu masih dibolehkan untuk topikal ya, topikal. Pemakaian yang sistemik sudah jarang dan di unggas atau di hewan produksi sudah dilarang, nggak boleh ya. Ini di beberapa negara masih dibolehkan, tapi kalau di Indonesia sudah dilarang ya, seperti juga di US dan di Uni Eropa. Beta laktan dan makrolide ya ini cukup banyak ya, cukup banyak dipakai juga ya. Kalau di layer ini yang harus berhati-hati ya, karena nanti eh, perlu ada withdrawal time yang perlu ditaati dan juga dia nanti eh, bisa bisa terisidu ya di sini. Kemudian untuk makrolide, misalnya eritromisin, tilosin, spiramisin juga banyak dipakai ya. Gunakan untuk terapi layer, residu lebih dapat ditoleransi. Spiramisin yang paling sedikit meninggalkan residu. Nitrofuran dan polimixin atau kolistin, nah ini sudah tidak boleh ya kalau ini tidak boleh. Mengapa kok saya tulis ini ya? Ya, dulu boleh gitu. Jadi ini kan dulu boleh ya. Dulu bagus ini untuk diunggas ya. Dia bakteriostatik ya, tapi dia memiliki metabolit toksik. Jadi metabolitnya yang toksik ya, sehingga akhirnya juga dilarang. Kemudian kalau kolistin dulunya juga bagus sekali, tetapi ini karena merupakan last last apa ya, last drug yang dipilih atau drug of last choice pada human ya untuk kolistin, sehingga kemudian ya akhirnya dilarang. Mengapa? Ya kalau ini merupakan obat yang terakhir pilihan, pilihan terakhir ya pada human, kami di hewan dipakai kan ya akhirnya tidak bisa, tidak cocok ya nanti eh, di hewan bebas tapi di manusia ini sebagai last choice ya, sehingga memang ya udah di hewan dilarang. Sebenarnya cukup efektif memang untuk kolistin ini, tapi akhirnya kemudian dilarang dan hanya boleh dipakai di manusia. Nah ini yang quinolon dan fluoroquinolon ini yang paling banyak ini dipakai saat ini di unggas, terutama ada enrofloxacin ya dalam hal ini. Enrofloxacin itu cukup banyak sekali dipakai di unggas karena memang potensinya untuk penyakit-penyakit di unggas itu memang sangat bagus ya. Terutama yang disebabkan oleh E. coli ya atau ya beberapa bakteri seperti Salmonella, kemudian ada yang termasuk Mycoplasma itu juga cukup efektif ya golongan fluoroquinolone ini enrofloxacin terutama. Ini cukup bagus ya. Tadi kan sudah kita lihat ya di contoh tadi yang ada gambar ayamnya tadi. Itu contohnya enrofloxacin sangat penetrasinya kemana-mana ya bagus.
Jadi efektif dia, tetapi sekarang juga sudah mulai dibatasi penggunaannya, ya. Karena apa? Ya karena pertama karena resistensi sudah mulai terlihat, kedua enrofloxacin itu kan metabolitnya itu ciprofloxacin ya kalau teman-teman besok sudah sampai ke situ ya. Jadi metabolitnya itu ciprofloxacin. Nah, ciprofloxacin ini kan juga dipakai di human ya. Nah, sehingga akhirnya juga mulai mungkin akan eh, dilarang juga nantinya. Tapi saat ini masih boleh, tapi dalam pembatasan yang untuk penyakit tertentu ya, untuk enrofloxacin ini. Sulfonamid dan tetrasiklin juga dipakai ya. Sulfa kalau di human sudah jarang, tapi di unggas ini masih cukup efektif. Tetrasiklin juga demikian. Ya, jadi cukup banyak juga dipakai obat ini untuk pengobatan-pengobatan infeksi. Antilmintik ya atau obat-obat cacing ya, ini cukup banyak juga golongan ada levamisol, ada albendazol ya, ivermectin atau golongan dari ini ya, ivermectin ini juga termasuk obat-obat yang sangat banyak dipakai untuk anti ektoparasit dan endoparasit. Jadi bisa dipakai untuk cacing dan juga untuk caplak, kutu itu ya. Jadi ekto dan endoparasit untuk ivermectin juga sangat efektif ya pada unggas. Dulu ini dipakai juga untuk pengobatan COVID ya teman-teman ya. Sementara di unggas ini sudah lama sekali, tidak hanya di unggas ya, di hewan maksudnya. Ivermectin itu sudah sangat lama dan merupakan obat yang bagus ya efektivitasnya terutama untuk parasit ya, ekto dan endoparasit. Kemudian ada ionosfor, ini golongan antikoksidia dan juga antibakteri juga sebenarnya dia ya. Nah ini cukup, kalau ionosfor ini pada manusia jarang atau hampir tidak ada dipakai ya. Ini khusus di hewan ini merupakan antikoksidia yang banyak dipakai ya. Eliminasi juga cepat. Kemudian ada derivat quinolon, ada bukwinolat, kemudian ada de decoquinat, kemudian metil benzokuat. Ini biasanya eh, dipakai tapi ada masalah residu sehingga juga kadang-kadang agak hati-hati penggunaannya ya, yang derivat quinolon. Nah, teman-teman kalau sudah pernah mendengar resep populatif, ya ini saya beri contohnya seperti ini ya. Mungkin nanti akan diberikan tersendiri atau mungkin kalau ya mungkin nanti ada Bu Nunung mungkin ya Bu Nunung nanti akan memberikan terkait dengan resep populatif ya. Jelas sekali. Nah ini senang sekali ini saya. Ya, jadi contoh ya ini adalah template dari resep populatif itu sendiri. Sebentar ini bisa dilihat dulu nih teman-teman. Ya, jadi ini contoh resep populatif di mana di sini hampir hampir mirip ya. Ini. Ya, nggak hampir mirip ya, agak beda, agak beda nama obatnya, nama pakannya, kemudian bagaimana pembuatannya. Ya, di sini ada lama pemberian, waktu henti obat dan peringatan yang mungkin ini dalam bahasa Indonesia sementara ya, untuk memudahkan pemakaiannya sebenarnya ya, karena memang konsep resep populatif pada hewan produksi atau hewan populatif itu memang masih masih baru, tergolong baru. Contohnya ini ada antibiotik namanya Eustin ya, kemudian akan dicampurkan dalam pakan ya. Ini kemudian juga bagaimana penulisannya ini karena ini harus ada nomor serinya ya, nomor apa? Nomor registrasi, maaf bukan nomor seri. Nomor registrasi dari Kementan ya, Kementerian Pertanian yang memang memberikan izin untuk atau eh, ya untuk pendaftaran obat itu dari Kementan obat hewan ya maksudnya.
Nah, ini buatlah jadi 7 pulveres, kemudian berikan 1 kali sehari, pagi hari bersama pakan ya. Harus ada lama pemberian berapa hari, waktu henti obatnya 2 hari. Peringatannya ini tidak boleh untuk ayam yang sedang bertelur. Dan di sini ada pro-nya itu di ayam broiler karena memang ini pasiennya dan ada pemiliknya ini kliennya ya. Ini tanda tangan dari dokter hewan di sini. Ya. Nah, ini contoh apabila ini obatnya adalah dicampur pakan. Kemudian ada lagi contoh yang dicampur air minum. Ada enggak ya? Oh, tidak saya beri contoh ya. Nanti akan diberi materinya terkait resep populatif ini oleh Bu Nunung ya, kalau tidak salah nanti. Nah, setelah kita menulis resep seperti ini, kemudian ada lampiran yang isinya adalah perhitungan, perhitungan ya. Nama pakannya, jumlah total pakannya itu berapa, nama obatnya apa, ini salinomisin ya, iustin itu. Dan biasanya dipakai untuk koksidiosis biasanya. Dosis terapi per individunya berapa ya. Jadi ini harus ada 60 ppm misalnya. Berat badan rata-rata berapa. Jadi untuk berat badan itu pada satu flock begitu atau satu hewan populasi ya hewan produksi itu umumnya sama. Jadi ini bagusnya kalau bukan bagusnya, tapi keuntungan dari kita memberikan resep populatif pada hewan populasi karena biasanya seumuran ya, seumuran hewan itu termasuk juga jenis kelaminnya itu juga selalu sama. Jadi ayam itu kan dipelihara bareng-bareng dari umur 1 hari sampai panen ya. Biasanya jantan biasanya kalau yang broiler. Ya, kalau yang layer ya mesti betina ya karena bertelur. Ya. Nah itu keuntungannya. Jadi kita pakai berat badannya itu rata-rata. Jumlah populasinya sekian dan total obatnya berapa. Itu nanti ditulis di dalam lampiran dari lampiran peracikan ya untuk 1 kali pemberian dalam populasi. Ya, ini contoh ya. Jadi untuk ininya apa? Oh ini ada yang untuk water ya, untuk air ya. Ini seperti ini kalau untuk air. Sama ya, nama obatnya, kemudian airnya berapa jumlahnya, kemudian buatlah seperti ini ya. Obatnya jumlahnya berapa, buat menjadi 5 hari ya. Dan seterusnya ini ada seperti tadi lama pemberian, waktu henti obat, peringatan dan juga ada maaf, pasien dan klien. Ya. Kemudian perhitungannya. Nah, ini ada perhitungannya sama harus diberi lampiran seperti ini untuk resep yang dalam air atau dicampur air. Ya, volume airnya berapa, kemudian dosis per individunya, berat badan rata-ratanya, jumlah populasinya, ya, kemudian jumlah total obatnya, dan berapa kali pemberian. Nah, ini kemudian ada catatan juga kalau memang itu diperlukan. Jadi semua eh, apa ya prosedur dalam pemberian obat sampai kemudian obat kemasannya bagaimana sisa obatnya itu memang diatur dan juga nanti dilampirkan ya sebagai informasi yang memang sangat ya sangat bermanfaat ya untuk recording pengobatan. Sisa pemberian obat melalui air dan pakan dimohon dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi dalam kemasan obat hewan ya untuk hewan produksi itu memang ada misalnya bagaimana kalau sisa obat itu apalagi obat keras ya antibiotik dalam hal ini contohnya sisanya diapakan ya apakah bisa langsung dibuang ke saluran air atau harus diencerkan dulu ya itu ada ya sehingga memang itu juga diinformasikan ketika kita meresepkan obat-obat antibiotik pada hewan populasi. Nah, itu ya, itu pada ayam ya, yang ini ya, pada unggas. Untuk nanti yang di ikan itu juga ada resep populatifnya atau resep populasinya juga sama seperti ini ya. Juga cuma nanti kan direndam ya kalau di ikan itu kan ikan sudah di air. Jadi yang pengobatannya itu lewat air dan juga bisa lewat pakan atau pelet
ya dari ikan umumnya pelet ya yang kemudian dimasukkan di dalam media air gitu ya. Juga ada resep populatif pada ikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum masuk ke ikan ya tadi ya untuk unggas. Silahkan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tunggu sebentar ya, kita istirahat sebentar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ya tentang kinetik atau farmakokinetik pada ikan. Ya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ikan itu punya optimum temperature zone atau suatu kondisi eh, suhu ya di tempat dia hidup itu yang memang dia itu paling optimal hidup di suhu tersebut ya. Nah, kisaran suhu yang memang cukup besar ya, ada suhu rendah, suhu sedang, suhu tinggi, yaitu menjadikan metabolisme dari ikan itu juga bisa naik, bisa turun ya, artinya tidak tetap ya. Dan itu akan juga menurunkan tingkat absorpsi, distribusi, termasuk tadi metabolisme dan ekskresi dari obat ya. Jadi ketika kita melakukan pengobatan pada ikan ya, kalau di negara tropis mungkin suhunya relatif tidak ekstrim ya perubahannya. Tapi kalau di negara-negara yang memang punya 4 musim misalnya ya, itu suhu air itu bisa sangat atau suhu ya secara umum ya itu juga ringnya cukup lebar ya sehingga memang ini juga salah satu yang perlu diperhitungkan ketika kita akan mengobati hewan-hewan yang poikiloterm termasuk ikan ini ya. Nah, kalau untuk profil farmakokinetik obat pada ikan itu umumnya nanti ditentukan atau diukur, dihitung berdasarkan pada suhu normal ikan tersebut atau pada suhu UTZ-nya. Jadi pada kondisi paling ideal ikan. Jadi eh, mengukur farmakokinetiknya, profil farmakokinetiknya ya, itu pada suhu itu UTZ itu. Ya, bukan pada saat musim dingin sekali atau musim atau ikan berada pada kondisi yang tidak atau di luar OTZ-nya ya. Jadi diukur pada saat ikan dalam kondisi yang ideal. Ya, jadi kalau di lapangan nanti pengobatan ikan itu juga harus melihat kualitas air, jenis patogennya ya otomatis pemberian obatnya dan juga faktor ekonomi ya faktor ekonomi nanti di Unggas juga begitu ya teman-teman jadi ini ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan mengobati pada hewan produksi itu ada faktor ekonomi ya harus selalu dibicarakan dengan klien itu pemilik hewan atau pemilik peternakan ya atau penanggung jawab peternakan. Ini kira-kira dengan pengobatan ini nanti makan waktu sekian, biayanya sekian, kira-kira menguntungkan enggak gitu. Kalau tidak menguntungkan ya lebih baik saat ini dipanen ya atau tidak perlu dilakukan pengobatan dulu misalnya. Jadi memang ada faktor-faktor ekonomi jangan sampai nanti pengobatan itu memakan biaya yang cukup tinggi sementara produksinya itu kecil. Itu ya ini hewan produksi atau eh, iya hewan produksi ya hewan ternak lah ya itu memang faktor ekonomi sangat berperan ya. Tidak seperti pada hewan kesayangan ya. Kalau hewan kesayangan itu ya ya hampir seperti manusia ya dianggap sebagai teman, dianggap sebagai keluarga sehingga ya yang penting
sembuh dengan obat apapun, dengan biaya apapun. Kadang-kadang begitu kalau di pet atau hewan kesayangan. Tapi kalau hewan produksi berbeda. Oke, nah ini tadi sudah ya saya rasa sudah disinggung. Jadi secara umum itu sekian, 23 sampai 27 ya. Meskipun sebenarnya tidak juga. Nanti kita akan tahu untuk hewan ikan ya, ikan yang hidup di eh, apa di area atau negara atau wilayah yang dingin ya, itu juga berbeda. Tentunya tidak akan lebih dari 20 derajat mungkin ya, karena memang suhu di tempat tersebut kan memang relatif rendah ya. Nah, ini tiap jenis ikan memiliki perbedaan optimum temperatur juga. Kemudian di luar suhu optimum tersebut, kondisi ikan ini kurang optimal dan kurang baik untuk dilakukan pengobatan. Ya. Semakin banyak kondisi habitat hidup ikan bisa dikontrol, semakin baik hasil pengobatan. Ya, sebenarnya prinsipnya begitu. Tapi kan kita tidak bisa kalau ikan memang di suhu dingin misalnya, kemudian dia memang suatu peternakan ikan ya di suhu yang sangat dingin misalnya terjadi wabah penyakit kemudian wah ini tidak 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 dalam kondisi OTZ-nya nggak usah diobatin ya nggak juga ya. Yang jelas umumnya itu memang kondisi ini tadi ya semakin banyak kondisi habitat dari habitat kondisi hidupnya lah ya kondisi hidup dari ikan itu bisa dikontrol yaitu semakin baik hasil pengobatannya ya seperti itu. Sehingga pengobatan-pengobatan itu kadang kalau pada ikan itu dilakukan dalam tang atau wadah yang khusus untuk pengobatan. Ya. Jadi supaya bisa dikontrol airnya, oksigen terlarutnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di tempat yang di naturalnya ya di kolam begitu memang ya banyak lebih lebih sulit ya. Jadi sudah disinggung ya terkait dengan apa namanya absorpsi. eh jadi bisa melalui pencernaan dan juga kulit atau permukaan tubuh ya untuk tapi untuk antibiotik ini lewat kulit tidak terlalu bagus ya karena tidak bisa mencapai efek sistemik. Ya kalau untuk pengobatan yang paling baik tetap peroral atau injeksi ya. Tapi kalau untuk apa? Untuk hewan populasi ya sebaiknya peroral ya. Karena kalau injeksi tidak praktis. Kemudian kebanyakan data absorpsi diambil dari pemberian obat peroral ya. Ini juga ditentukan cara pemberian obatnya atau ditentukan profil dari absorpsinya itu juga ditentukan dari cara pemberian obatnya. Pemberian parenteral tetap cepat ya, memberikan efek ya. Pada ikan pengobatan melalui media air dipandang cukup praktis ya dan ekonomis. Misalnya ya karena memang ya sudah kita tidak usah apalagi eh, yang natural ya. Jadi di tempat dia hidupnya. Kalau dipindahkan juga tetap ada effort ya yang lebih ya. Ya. Jadi nanti pengobatannya bisa dengan cara dipping, MRC, flushing, bath treatment dan hiperosmosis ya ini semuanya pengobatan melalui air ya ini. Kemudian juga lewat pakan juga bisa yang dicampur dalam pakan ya. Misalnya kalau jenis pakan ikan itu bisa pelet ya, umumnya pelet. Kemudian bisa melakukan surface pelleting, jadi obatnya itu di apa ya, dicampur dengan pelet dengan di bagian permukaannya. Kemudian dilakukan spray juga bisa. Jadi sebelum pelet itu diberikan kepada ikan, di spray dulu. Itu biasanya nanti dikasih atau diberi tambahan pelekat atau perekat ya, misalnya putih telur atau apa senyawa-senyawa lain yang memudahkan
perlekatan obat di pelet itu ya, supaya nanti tidak mudah larut dalam air saat diberikan ke ikannya ya. Topikal jarang ya, misalnya untuk ikan-ikan ornamental atau ikan-ikan hias, ikan-ikan yang besar begitu juga ini jarang-jarang dilakukannya. Distribusinya ini normal ya, distribusinya sama dengan di hewan-hewan mamalia. Nah, kemudian untuk komponen air pada tubuh ikan itu ada 80% ya, dia lebih kalau di manusia atau hewan mamalia secara umum kan sekitar 70% ya, 71 atau 70%. Kali ikan itu lebih tinggi komposisi airnya ya. Ya, secara umum obat dengan kelarutan lemak tinggi akan lebih mudah terdistribusi di dalam bagian tubuh ikan, baik itu yang dimasukkan lewat apa, misalnya obat itu masuk direndam ya, misalnya direndam dalam air, kemudian dia masuk insang, masuk ke mulut, masuk melalui kulit ya, semuanya itu nanti akan terdistribusi di organ-organ ikan. Ya, seperti itu. Kalau distribusi tidak terlalu berbeda. Metabolisme dan ekskresi atau eliminasinya ini juga nanti melalui beberapa organ ya, selain ginjal juga lewat insang ya. Meskipun untuk metabolisme sendiri masih mayoritas di hepar ya. Detoksikasi obat juga di hepar masih sebagai organ yang utama untuk detoksikasi obat. Nah, ini rata-rata tingkat metabolisme ikan itu 1/10 dibanding mamalia ya, jadi lebih lama, lebih lambatnya. Kemudian juga temperatur optimum terjadi metabolisme fase 1 maupun fase 2 di hati itu memang pada UTZ-nya. Ini memang yang penekanan untuk obat itu memang ya eh, paling ideal karena memang pengukuran ataupun studi farmakokinetik itu dilakukan pada suhu optimumnya. Ya. Oke. Nah, ini kita lihat ya, farmakokinetik dari ikan ya tetap saja ada proses absorpsi, proses distribusi, ya, kemudian metabolisme dan ekskresi di sini ya, distribusi di sekitar ini, ya, di sini, ya, ini juga sudah mulai ada distribusi. Ya, kemudian di sini mulai terjadi distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi. Nah, masih sama ya, artinya fase-fasenya itu juga ada yang mengatakan untuk metabolisme dan ekskresi karena memang itu satu bagian dari fase eliminasi dan juga tidak terlalu banyak informasi atau belum terlalu banyak informasi terkait metabolisme atau ekskresinya, maka biasanya langsung dikatakan eliminasi. Jadi ada absorpsi, distribusi, eliminasi. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ini contohnya pemberian obat ini morfin yang diberikan pada ikan ya untuk injeksi intraperitoneal ya, dimasukkan ke dalam ruang abdomen ya, intraperitoneal pada ikan ya. Itu ternyata juga pada beberapa jenis ini jenis-jenis ikan ini profil kadarnya berbeda-beda ya, sangat berbeda. Ini dibandingkan dengan rabbit. Ini mamalia ya, rabbit itu mamalia, mewakili mamalia. Ini yang bersuhu dingin semua atau poikiloterm semua. Ini ikan emas, ikan flounder, kemudian ikan trout, ya ikan trout. Ini yang tawar, ini yang seawater ini ya. Ya, ada yang tawar, ada yang freshwater ini ya, freshwater. Dan ini adalah seawater. Ya. Beda-beda ya profil kadarnya. Nah, dan ini kalau kita lihat kan juga lama ya eliminasinya, ya lama eliminasinya di ikan-ikan ya. Yang berdarah dingin, sementara yang di darah panas itu cepat cepat hilang obatnya. Nah, ini juga dalam hal dosis juga di ikan akan lebih rendah dibandingkan mamalia. Di ikan untuk per oral ya itu bisa dengan tadi ya
pengobatan lewat air dan lewat pakan. Heating, dipping, flushing, immersion ya ini istilah-istilah yang ya intinya ini lewat air begitu ya, pengobatan lewat air. Kalau yang feed medication ini ada yang di mixing, di pellet, di spraying ya ini lewat pakan ya. Untuk bisa parenteral ya, injeksi bisa intramuskuler, intraperitoneal ya, kemudian intravenous dan lain-lain. Topikal juga bisa. Nah, ini contoh kalau kita melapisi pelet dengan obat itu dengan ini peletnya dicampur dengan obat kemudian dibuat pelet ya. Jadi sudah ada kandungan pelet di dalam kandungan obat di dalam pelet. Kemudian ada surface coating ya, dia hanya melapisi di permukaannya saja. Kemudian spray medication ya sebelum pelet itu diberikan pada ikan itu disemprot dulu ya. Jadi pelet ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Macam-macam. Kalau teman-teman punya akuarium itu kan biasanya dikasih pelet ya. Ya tergantung ikannya. Kalau kecil ya peletnya kecil. Kalau besar ya di kolam misalnya ikan-ikan agak besar ya agak besar juga bentuk peletnya. Kemudian yang water medication ini contohnya pakai imersi atau dipping, direndam ya, atau dilarutkan ya immersion gitu ya. Ya ini istilah-istilah yang agak sedikit berbeda sebenarnya ya, tapi udah intinya ini yang melalui air gitu ya. Nah, ini biasanya pengobatannya atau obatnya dicampur dengan volume yang relatif tidak terlalu banyak volumenya dalam suatu wadah, kemudian ikan diambil dan di immerse ya, di ya direndam di situ pada air yang tadi sudah diberi obat, ditunggu dalam biasanya tidak lama ya, mungkin semenit, 2 menit atau bahkan ada yang tidak sampai 1 menit ya, jadi tidak terlalu lama. Kemudian setelah itu ikan diangkat lagi dan kemudian apa namanya dikembalikan ke tempat dia hidup di kolam mungkin atau di bak yang lainnya. Nah ini juga eh, ya kalau kita sering memindahkan ikan atau bahkan menangkap ya mengambil dengan handling begitu, itu nanti juga bisa memicu stres juga ya. Itu yang paling kita kita khawatirkan nanti ya. Ya, jadi kalau keuntungan dan kerugiannya ya tentunya ada ya. Nah, ini ada jadi biasanya juga ada keuntungannya kalau kita pindahkan atau dengan sistem immersing seperti ini, termasuk tadi ketidak kerugiannya ya. Ya, ya ini relatif juga sih ya. Kalau kita pakai alat jaring gitu dan cepat, prosesnya juga tidak akan menimbulkan stres ya. Kemudian yang by dengan bad treatment ya dengan ya namanya ada tempat khusus ya pengobatan. Nah, ini biasanya agak lama ya, direndam agak lama ya, biasanya lebih dari setengah jam ya, cukup lama di sini. Nah, ini juga ada keuntungan dan kelebihan yang sama ya, karena lama juga nanti ada ya kontaminasi itu tergantung bagaimana kita mentreatment ataupun memperlakukan sisa pengobatan ya. Setelah air yang dipakai untuk pengobatan itu juga nanti seperti tadi pada persepan populatif tadi itu nanti akan ada petunjuk dari bagaimana disposal ataupun sisa-sisa obatnya. Kemudian flushing ya, kalau flushing ini airnya mengalir ya ini, airnya mengalir ya. Ya, intinya ini adalah teknik-teknik pengobatan ya dengan air yang bisa dipakai ya, bisa bathing, kemudian immersion atau ini flushing, yang flushing ini airnya mengalir. Ada keuntungan dan kelebihannya teman-teman bisa membaca di sini ya. Nah, ini yang parenteral atau injeksi. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Cuman memang tidak efektif ya kalau kita menyuntik seperti ini ya. Cuman ini diperkenalkan saja
untuk teman-teman tahu bahwa ini juga mungkin dilakukan untuk ikan-ikan ornamental atau ikan-ikan yang besar ya, ya kemudian juga untuk pembibitan misalnya ya, dia sebagai istilahnya sebagai apa parent stock atau apa ya, jadi breed ya untuk ikan yang memang unggul untuk bisa dipanen telur misalnya ya, itu juga kadang juga kita beri suntikan seperti ini ya intramuskuler. Jadi pengobatan individu kalau parenteral atau injeksi. Nah, ini juga ada caranya seperti ini. Ini intradermal, ini susah ya karena dia masuk ke dalam kulit ya. Biasanya ikan besar. Subkutan juga ya tidak mudah juga ya. Ada lagi intraarterial ini juga memang ini ada alat khususnya juga untuk bisa masuk ke pembuluh darah. Intravena juga bisa ya, intravena juga bisa. Ada vena yang cukup besar ya di bagian apa ini? Bagian ventral dari ikan ya di sini. Kemudian ini adalah alat-alat yang dipakai untuk pengobatan pada ikan ya. Ada injektor ya, injektor atau injektor mesin, mesin injektor ya. Kemudian juga bisa dilakukan implantasi untuk obat ya supaya slow release misalnya untuk sistem slow release jadi pelepasan pelan-pelan ya. Nah, jadi dimasukkan di dalam muskulus atau mungkin di bawah kulit ya supaya pelepasan obat itu terjadi pelan-pelan ya itu juga bisa. Jadi dan perkenalan saja bahwa sebenarnya cukup banyak teknik-teknik pengobatan pada ikan. Topikal juga bisa ya. Ya, ini juga ya bisa dilakukan juga ya langsung diberikan dioleskan diteteskan pada permukaan tubuh ikan. Dia harus ditangkap, diambil begitu, kemudian diaplikasikan obatnya. Biasanya untuk pengobatan eksternal ya, misalnya ada ulcer di kulit, ya itu biasanya juga eh, eh, cukup efektif ya. Cuman ini memang ya obatnya ya memang ya harus diberikan saat itu, kemudian nanti dimasukkan di dalam kembali ke air itu juga nanti ya obatnya bisa larut juga ya. Ya, sehingga memang ini juga nggak terlalu banyak juga ya, meskipun ada ya. Jadi paling bagus memang dengan air ya, direndam tadi ya, direndam dengan air, baik itu bathing, immersion ataupun yang tadi yang airnya mengalir, flushing ya. Nah, ini juga bisa inhalasi, bisa intranasal, transdermal ya. Ternyata banyak sekali ya teknik ini ya, teknik pengobatan pada ikan. Ini obat-obatnya ya, yang untuk ikan, ini golongan tetrasilin juga banyak dipakai. Ya, dosisnya ini kalau ada dosis begini contoh saja ya, karena kalau seperti ini berarti ini pengobatan individu. Kemudian juga ini tetrasiklin ini karena dia mudah membentuk kompleks dengan apa namanya kalsium terutama ya, itu bisa menimbulkan masalah withdrawal time atau waktu eliminasinya ya T setengahnya dari obat ini. Jadi bisa lama tertahan baik di ikan ataupun di sedimen. Sedimen itu di permukaan kolamnya karena kan ini ya di situ juga ada mineral ya kalsium juga ya. Dan ini juga tidak dianjurkan untuk pengobatan di ikan air laut ya yang asin ya. Ikan air laut karena lebih banyak kandungan kalsium dan penggunaannya lebih cocok untuk ikan air tawar. Ya, ini tetrasiklin. Kemudian enrofloxacin juga di ikan ya, juga cukup efektif. Selain di unggas tadi juga sama ya, cukup efektif. Ini persistensinya juga tinggi, tapi dikatakan nilai T setengahnya relatif cepat sehingga memang ya cukup manjur lah begitu kalau dipakai di ikan. Ya, ini contohnya dari penggunaan enrofloxacin pada ikan salmon ya. Ini kita lihat ini jaringan jaringan ikan, kemudian setelah pemberian eh,
Setelah pemberian obat, kemudian setelah 9 hari, ya, jadi setelah 9 hari selesai diobati begitu ya, itu kadar obatnya di apa di otot sekian ya, di yang paling tinggi di kidney ya ini ya, liver lebih rendah dari kidney, masih cukup tinggi ya sebenarnya ya. Jadi ini di setiap jaringan juga punya half life atau waktu paruh yang berbeda-beda ya. Paling tinggi di sini ya, yang apa? Oh di sini kidney, maaf ya. Kadarnya tinggi, tapi kalau kita lihat half life-nya juga ternyata yang tertinggi malah di skin ya, di kulit dan tulang. Maaf apa? Lemak ya. Nah ini. Nah, ini kalau kita memakai standar MRL atau maksimum residu limit dari Uni Eropa itu kan 0,03 ppm cukup rendah. Ini membutuhkan waktu 5 bulan ya kalau pada ini ya pada otot untuk bisa aman dikonsumsi. Jadi sebenarnya cukup lama sekali ya untuk enrofloxacin ini kalau diaplikasikan di ikan ya. Contoh saja ya. Kemudian ada erythromycin ini juga sering dipakai, ini cukup bagus juga ya. Eliminasi cukup cepat ya, erythromycin ya. Kemudian juga sulfonamid juga dipakai, ini juga meskipun tidak terlalu banyak sekarang ya karena adanya kejadian resistensi yang cukup tinggi sehingga juga di ikan juga tidak terlalu banyak lagi. Ini withdrawal time-nya relatif singkat juga ya, tidak terlalu lama. Tidak seperti Enro tadi yang memakan waktu berbulan-bulan. Sebelum masuk ke sini tadi sebelum masuk ke sini ya, jadi ini ada obat-obat yang memang dipakai di ikan ya. Jadi sulfonamid, erythromycin, kemudian fluoroquinolone dan tetrasiklin ya. Itu memang kalau di peraturan obat ikan itu 4 jenis empat jenis obat ini yang dipakai. Ya, yang diizinkan untuk digunakan untuk golongan antibiotik ya. Jadi ada tetrasiklin, ada fluoroquinolone, erythromycin dan sulfonamid. Nah, itu untuk ikan. Kemudian pertimbangan utama pengobatan pada ikan sama ya, safe product ya. Semuanya harus safe product, di unggas juga begitu. Jadi obat yang tepat, terapi yang betul, kemudian juga kita melihat batas maksimum residu, ya. Kemudian perhatian terhadap withdrawal time, dan kemudian juga cara pengobatan di mana karena ada ikan yang hidup di air tawar dan air laut itu juga nanti harus diperhatikan ya. Kalau yang kita pakai tetrasiklin sebaiknya pakai untuk pengobatan ikan air tawar ya. Kalau di air laut nanti kurang efektif karena banyak tetrasiklin yang eh, membentuk kompleks dengan kalsium. Kemudian juga perhatikan optimum temperatur suhu. Nah ini ya ada perbedaan ya untuk pengobatan di ikan air tawar dan ikan air laut, di mana air tawar lebih rendah kadar garamnya, di mana pada kondisi ini itu air itu lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan, ya, jadi mengalir ke tubuh ikan, sehingga ya supaya ini memang kadar garamnya memang lebih tinggi ya di ikan. Kalau yang di air laut kebalikannya, jadi air dari tubuh ikan itu keluar ya karena memang kadar garam yang tinggi ya yang ada di lingkungannya sehingga kalau air ikan di air laut itu minum dia selalu minum. Kalau di air tawar apa tidak minum? Ya minum ya. Ikan itu kan memang ya hidupnya di air ya, jadi ya dia otomatis akan air akan masuk ke tubuhnya kan begitu. Tetapi kalau di air laut itu ikan itu memang banyak, dia akan lebih banyak mengambil air. Karena memang
banyak air ya yang di tubuhnya yang diambil keluar karena kadar garam yang tinggi. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan air ya, air yang eh, berpengaruh terhadap ikan ya secara fisiologis ya. Kalau terkait pengobatannya tadi ya salah satunya karena misalnya tetrasiklin tadi karena memang ini kandungan mineralnya ya terutama kalsium yang tinggi ya sehingga memang harus sebaiknya dipakai untuk di air tawar. Ya seperti itu saya rasa. Nah, sudah selesai ya untuk materi. Ini cukup sebenarnya materinya cukup banyak tapi saya telah memberikan poin-poin yang penting saja untuk teman-teman ya karena nanti ya nggak akan selesai kalau diberikan dalam waktu yang ini kalau komplit ya tapi ini ada dasar-dasar pemahaman saya rasa yang penting supaya teman-teman memahami bagaimana obat-obat itu juga digunakan dan diaplikasikan pada hewan produksi ya pada unggas dan ikan yang penting adalah terkait dengan tadi ya concern atau pengobatan itu harus diberikan dengan pertimbangan safe product ya. Safe product itu artinya karena akan dimakan oleh manusia maka itu tadi yang harus diperhatikan withdrawal, residu ya. Kemudian juga eh, nanti juga kalau terkait dengan AMR nanti juga harus ada uji-uji resistensi juga perlu ya. Baik itu terutama pada ya semua hewan ya dan terutamanya juga di hewan yang dimakan tadi, hewan produksi ya. Ya, saya rasa demikian dari saya. Mungkin silakan kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan. Siapa ya Bu, ini jadi saya suaranya? Devina, Ibu. Oh ini ya, Devina. Silakan, Ya, Devina. jadi saya penasaran, bukan dulu sempat ada isu yang kalau jangan makan sayap ayam karena di sana banyak bekas suntikan, terus banyak bekas obatnya itu kan, Bu. Nah, itu sebenarnya valid enggak sih? Dan kalau emang bener nyuntiknya di sayap, itu kenapa di sayap ya, Bu? Kenapa enggak di bagian lain kayak paha? Kayak gitu, Bu. Iya, iya. Jadi kalau itu yang sering juga ditanyakan ya terkait di sayap itu disuntik di sayap. Jadi kalau penyuntikan obat itu kita itu biasanya kalau ini diberikan secara injeksi ya itu memang tidak di sayap ya. Ya betul mestinya di di bagian muskulus yang mudah ya. Tetapi kalau di sayap itu sebenarnya adalah vaksin ya. Itu vaksinasi. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa apalagi ayam broiler deh ya, ayam broiler terutama atau ayam yang sering kita makan lah yang di fried chicken ya itu kan ayam broiler karena dia memang mudah apa namanya murah kemudian empuk ya dibandingkan dengan ayam kampung ya. Nah, itu kalau di broiler secara pemeliharaan itu tidak ada yang namanya menyuntik obat ya. Jadi prinsip dari pemeliharaan ayam-ayam ini baik itu broiler ataupun juga nanti layer yang menghasilkan telur ya, itu adalah manajemen yang baik ya. Kalau sampai terjadi pengobatan pun ya, itu nanti seperti tadi saya katakan, itu nanti ada beberapa hal kita itu nanti mau mengobati atau sebenarnya atau mau istilahnya ya mau segera dipanen gitu aja karena nanti untuk biaya pengobatan itu juga tidak murah ya ketika kita mengobati itu nanti pertama biaya kedua kita juga harus memperhatikan safety jadi harus ada waktu jeda penghentian obat yang withdrawal time itu jadi harus ditunggu dulu sebelum dipanen nah itu memang tidak tidak simpel atau semudah yang selain misalnya pada hewan kesayangan ya itu sakit ya obati. Tapi kalau di hewan produksi itu ada pertimbangan-pertimbangan tadi. Ya, jadi kalau yang menjawab yang pertanyaan terkait dengan kok di sayap itu adalah vaksinasi itu ada yang namanya teknik wing web yaitu vaksinasi untuk apa ya AI atau ya AI atau oh maaf marek penyakit marek
ya, penyakit Marek disease namanya, ya. Atau ada lagi yang lain juga kalau tidak salah TB, ya, TB, tuberkulosis, ya. Nah, itu memang dia teknik penyuntikannya adalah di wing web di sayap memang, tapi itu bukan obat, bukan hormon, itu vaksin, ya, vaksin yang diberikan dan vaksin pada ayam itu relatif virusnya adalah virus yang tidak zoonosis, ya. Jadi sebenarnya kalau dinyatakan itu obat itu tidak. Jadi penyuntikan obat itu tidak di sayapnya, tapi di muskulus yang lain. Kalau itu individu, sementara untuk pengobatan pada ayam atau hewan produksi, ya hewan populatif itu kita pengobatannya ya lewat air minum atau makan, tidak disuntik. Jadi kalau yang disuntik itu ya itu namanya teknik wing web itu adalah vaksinasi. Gitu ya. Jadi sering ditanyakan itu apa itu hormon atau apa enggak. Itu salah satu teknik vaksinasi dan biasanya itu bukan di broiler, itu biasanya di layer. Yang ayam yang dipelihara agak lama kan. Kalau layer itu kan sampai berbulan-bulan sampai setahun. Tapi kalau yang layer itu kan umurnya cuma 35 hari itu nyaris kalau baik ya pemeliharaannya ya dan sekarang itu juga relatif cukup baik aman itu tanpa pengobatan. Ya hanya vaksin, vaksin ND, vaksin nanti ada vaksin lagi setelah berumur 14 hari itu ada vaksin lagi. Tapi vaksin itu adalah vaksin untuk penyakit ayam yang tidak zoonosis. Jadi clear aman gitu. Gitu ya Mbak Devina terkait tadi. Jadi itu bukan Oh baik disuntik Bu. obat, tapi itu salah satu teknik vaksinasi gitu. Gitu ya, nggak Ya, Bu, apa-apa. terima kasih Bu. Ya, mungkin ada lagi satu lagi. Udah cukup sore ini. Oke ya, mungkin saya akan ini dulu screenshot dulu ya saya untuk presensi. Aduh, kok nggak bisa. Hmm. Nggak mau tuh. Ya. Oke.